Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sekitar 15 menit kemudian, pintu paviliun 3 dibuka, dan Han Li melangkah keluar dengan ekspresi gembira. Ketika dia sampai di luar gedung, dia tiba-tiba berbalik dan membentuk segel dengan satu tangan. Setelah diam-diam melantunkan sesaat, dia tiba-tiba mengucapkan kata, mundur. Hamparan luas cahaya keemasan muncul di luar paviliun 3 lantai, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam cahaya sebelum menyatu ke tengah. Paviliun 3 lantai yang tingginya lebih dari 100 kaki telah menyusut menjadi seukuran lentera, dan dia menyapukannya dengan tangan sebelum menyimpannya ke dalam gelang penyimpanannya. Harta karun ini lebih dari cukup untuk menjebak beberapa kultivator dewa sejati tahap menengah dan dewa sejati tahap akhir yang belum mengembangkan teknik penguatan jiwa apapun, tetapi itu tidak akan dapat menjebak tahap puncak dewa sejati atau bahkan tahap dewa emas. Untungnya, itu bisa digunakan bersama dengan harta lainnya, jadi itu akan menjadi harta pendukung yang cukup kuat, renung Han Li. Tepat ketika pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, serangkaian suara gemuruh meletus di kejauhan, dan dia buru-buru mendongak untuk menemukan bahwa suara itu berasal dari 3 istana, dengan jelas menunjukkan bahwa Sue Han dan yang lainnya sedang menantang istana. Rekan Han, cepat datang ke sini. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya, dan Taois Xie memanggilnya ke suatu tempat. Karena itu, dia buru-buru pindah. Dengan beberapa lompatan, dia mendarat di halaman yang agak sepi yang dipenuhi rumput liar. Ada beberapa tentara Dao masuk dan keluar dari ruang samping di halaman, mencari harta karun, sementara pintu ke ruang utama terbuka lebar, memungkinkan Han Li untuk melihat sekilas Taois Xie. Han Li berjalan ke aula, dan disambut oleh pemandangan Taois Xie yang menatap dinding di depannya. Aku tidak menemukan harta karun apapun di halaman ini, tetapi mural di dinding terlihat agak menarik, kata Taois Xie tanpa berbalik. Ketika Han Li mendengar ini, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan melihat bahwa dinding di sekitarnya dipenuhi dengan gambar. Warnanya cerah dan penuh warna. Isi muralnya sangat kompleks, dan pemandangan yang digambarkan juga sangat kacau. Ada gunung-gunung yang runtuh dan tanah yang retak, api surgawi dan lahar terjalin, dan badai dan kilat terjalin, menciptakan pemandangan yang benar-benar apokaliptik. Han Li menatap mural dengan mata tak berkedip, dan dia tiba-tiba merasa seolah-olah semua adegan di mural mulai bergerak. Lava melonjak di tanah, bola api jatuh dari langit, kilat menyambar, awan gelap bergejolak, dan badai mendatangkan malapetaka. Banyak sosok yang mengenakan segala jenis pakaian berkedip-kedip. Ada yang melantunkan mantra, ada yang memegang tombak, dan ada yang dengan tangan kosong, ada berbagai macam orang, dan jumlahnya banyak. Bagian langit berbintang ini runtuh, dan bintang-bintang di langit jatuh ke dunia manusia. Di sisi lain, ribuan pedang ditembakkan pada saat yang sama, dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya mengaduk langit dan membalikkan bumi, api surgawi turun, membakar bumi dan menutupinya dengan salju, dan air hitam memenuhi langit dan menelan gunung yang tak terhitung jumlahnya. Selain pertempuran antar kultivator, ada juga banyak binatang raksasa yang tergambar di mural. Semuanya sangat menyeramkan, dan mereka mampu menghirup api dan kilat, serta melahap langit dan bumi. Karena kultivasi 12 transformasi kebangkitan, Han Li telah belajar banyak tentang banyak binatang aneh yang telah ada sejak zaman kuno, tetapi dia masih tidak dapat mengidentifikasi asal-usul binatang buas yang digambarkan di mural. Adegan yang digambarkan pada mural menggambarkan pertempuran besar-besaran antar dewa, dan meskipun itu hanya digambarkan pada mural, seolah-olah itu terjadi tepat di depan mata Han Li, dan adegan yang menggetarkan jiwa membuat merinding. Tulang belakang Han Li saat hawa dingin mengalir di punggungnya. Dilihat dari muralnya,
semua sosok humanoid itu tampaknya berasal dari sisi yang sama, tetapi wajah musuh mereka semuanya buram, diselimuti lapisan kabut abu-abu. Rekan Han, tahukah kamu kapan dan di mana pertempuran yang digambarkan di mural ini terjadi? Taois Xie tiba-tiba bertanya. Saya tidak tahu. Apakah Taois Xie tahu? Han Li menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Dia mencoba mengingat semua catatan sejarah yang telah dia baca di alam abadi dingin utara, tetapi tidak dapat menemukan satu pertempuran pun yang cocok dengan yang satu ini. Aku juga tidak tahu. Saya hanya merasa mural ini sangat aneh, jadi saya ingin Anda melihatnya, jawab Taois Xie. Han Li sedikit kecewa. Dia berpikir bahwa dia akan bisa mendapatkan beberapa jawaban dari Taois Xie. Namun, mengingat tidak satu pun dari mereka yang tahu apa-apa, dia tidak perlu terlalu memperhatikannya. Setelah itu, dia dan Taois Xie mencari di beberapa bangunan lagi, dan meskipun mereka menemukan banyak harta karun, semuanya memiliki nilai yang berbeda, jadi tidak banyak yang bisa dia gunakan. Namun, jika dia bisa membawa ke dunia luar, dia akan bisa menukarnya dengan banyak batu esensi abadi. Ketika waktu yang ditentukan tiba, Han Li membawa Taois Xie dan tentara Dao pergi sebelum kembali ke tempat mereka sebelumnya. Lu Yuqing dan leluhur api dingin telah lama menunggu di sini. Wajah cantik yang pertama dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah dia belum cukup, sedangkan ekspresi yang terakhir sama seperti biasanya, seolah-olah dia telah memulihkan ketenangannya sebelumnya. Setelah bertemu, mereka bertiga melanjutkan menuju Taman Obat Roh di gunung belakang. Tidak lama setelah itu, trio Han Li mendarat di sebidang tanah datar. Ada taman persegi yang luasnya sekitar belasan hektar. Taman itu dikelilingi oleh tembok setinggi sekitar 40-50 kaki, dan seluruh tembok dibangun dari sejenis kristal biru. Kristal itu mengeluarkan lapisan cahaya biru yang menyerupai riak air, dan ada bintik-bintik cahaya berbintang di dalamnya, memberikan perasaan yang sangat menyenangkan. Han Li melihat sekeliling, dan sedikit kejutan melintas di matanya. Dia mengenali kristal biru ini sebagai sejenis bahan berharga, batu kristal surgawi, yang dapat digunakan untuk memurnikan harta roh. Meskipun tidak terlalu sulit untuk ditemukan di dunia luar, masih cukup mencengangkan melihat jumlah yang begitu besar. Pemilik asli Taman Obat Roh telah menggunakannya untuk membangun tembok benar-benar luar biasa. Ada pilar batu tebal di masing-masing dari 4 sudut dinding, yang semuanya diukir dengan rune yang rumit. Cahaya bintang yang menyilaukan terpancar dari 4 pilar batu, membentuk penghalang tebal cahaya bintang yang menyelimuti seluruh halaman. Gambar galaksi yang tak terhitung jumlahnya melintasi penghalang cahaya, menggambarkan langit berbintang yang tak terbatas. Melihat dari luar, ada semua jenis tumbuhan roh yang ditanam di halaman. Aroma samar ramuan roh tercium keluar dari dalam. Keharuman menyerang lubang hidung seseorang, dan bahkan pembatasan tidak bisa menghalanginya. Mata Han Li berbinar, dan dia dengan hati-hati memeriksa penghalang cahaya bintang. Dia mengerutkan kening. Penghalang cahaya bintang ini agak mirip dengan penghalang cahaya bintang yang telah dia hancurkan sebelum memasuki istana Neter Salju. Selain itu, penghalang di sini tampaknya lebih dalam, dan tidak mudah untuk memecahkannya. Penghalang cahaya bintang ini sangat luar biasa, dan saya khawatir akan sulit untuk memecahkannya dengan metode biasa. Namun, teknik Grid 5 Elements Absorbing True Light yang digunakan oleh leluhur api es dan Fellow Siong sebelumnya sangatlah luar biasa. Ini sempurna untuk memecahkan penghalang, Han Li tiba-tiba berkata kepada leluhur api es, yang berada di sebelahnya. Leluhur api es mengungkapkan ekspresi canggung ketika dia mendengar ini, rekan Han, meskipun saya tahu mantra untuk teknik 5 besar menyerap cahaya sejati, saya memerlukan 5 harta roh yang sangat murni dari 5 elemen untuk menggunakannya. Saat ini, saya hanya memiliki 2 harta roh api dan bumi, aku takut.
Itu tidak akan menjadi masalah. Saya kebetulan memiliki 3 harta karun atribut logam, atribut kayu, dan atribut roh air. Semuanya cukup murni, jadi pasti cukup untuk melepaskan kemampuan ini, Han Li berkata sambil membuka jari-jarinya. 3 bola cahaya bergantian antara emas, hijau, dan biru. Ketika cahaya memudar, itu mengungkapkan cincin emas, pedang kayu hijau tua, dan tanda biru. 3 harta roh semuanya memancarkan cahaya yang murni dan menakjubkan, tidak sedikit pun kalah dengan 5 harta roh yang digunakan leluhur api es dan Xiong San sebelumnya. Han Li telah membunuh banyak kultivator selama bertahun-tahun, dan mayoritas adalah dewa sejati. Beberapa harta roh secara alami bukan apa-apa baginya. Rekan Han benar-benar kaya. Dalam hal ini, seharusnya tidak ada masalah. Ini adalah mantra untuk teknik penyerapan cahaya sejati 5 elemen besar. Agak kabur dan sulit dimengerti, tapi dengan kecerdasan rekan Han, seharusnya tidak ada masalah. Leluhur api es mendesah kagum. Dengan itu, dia membalik tangannya dan mengeluarkan slip giok, menyerahkannya dengan kedua tangan. Han Li mengambil slip batu giok dengan satu tangan dan melepaskan indera ilahi ke dalamnya. Mantra yang terekam dalam slip giok tidak panjang, tetapi seperti yang dikatakan leluhur api es, itu cukup sulit dan tidak jelas. Dia dengan cepat selesai membacanya dan menghafalnya. Dia kemudian duduk bersila dan memejamkan mata untuk memahaminya. Melihat ini, Lu Yuqing berkata kepada leluhur api es, "Senior api es, ayo lindungi kakak Han." Api es mengangguk dan berkata, "Begitulah seharusnya." Kemudian, mereka berdua mundur pada jarak tertentu, meninggalkan area untuk Han Li. Pada saat yang sama, mereka melihat sekeliling. Sekitar setengah jam kemudian, Han Li tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Melihat ini, Lu Yuqing dan leluhur api es memandang pada saat yang sama. Mereka melihat Han Li menggumamkan mantra. Kemudian, dia menekuk jarinya dan menunjuk ke 3 harta roh di depannya. 3 harta roh segera melesat ke langit, masing-masing bermekaran dengan bola cahaya yang menyilaukan. Rekan Han, kamu memahaminya begitu cepat. Leluhur Ichi Flame sedikit tercengang. Aku biasa mengembangkan kemampuan ilahi dari 5 elemen, jadi aku memahaminya sedikit lebih cepat, kata Han Li sambil terkekeh. Dia secara alami berbicara tentang Divine Essence Fuse Light. Teknik rahasia yang terkait dengan 5 elemen sangat luas dan mendalam, dan berbagai transformasi tidak ada habisnya. Secara khusus, cahaya sejati roh 5 elemen besar bahkan lebih rumit dan sulit untuk dipahami. Namun, mantra kultivasi dari cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi sangat mirip dengannya, dan ada banyak kesamaan. Itulah sebabnya dia bisa memahaminya begitu cepat. Rekan Han, kamu benar-benar pandai membuat orang terkejut. Leluhur api es terkekeh, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan penampilan tak terduga Han Li dari waktu ke waktu. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan mangkuk sedekah merah dan segel kuning kecil, lalu melakukan segel tangan. Saat Han Li dan leluhur api es membentuk segel tangan, 5 harta karun roh mulai bersinar dengan cahaya 5 warna. Rune 5 warna yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan mengelilingi Spirit Treasures. Cahaya 5 warna terjalin di udara dan dengan cepat menyatu, membentuk bola cahaya 5 warna raksasa. Di kedalaman bola cahaya, kelima harta karun roh membentuk lingkaran dan berputar dengan cepat. Dengan setiap revolusi, bola cahaya 5 warna mengembang, dengan cepat mencapai ukuran 100 meter. Cahaya 5 warna yang dipancarkannya begitu menyilaukan hingga hampir menutupi langit. Lu Yuqing terpesona oleh pemandangan ini, mulutnya yang berbentuk almond setengah menganga. Pada saat ini, Han Li dan leluhur api es mengangkat tangan mereka pada saat yang sama, membentuk segel tangan pada bola cahaya. Seberkas cahaya 5 warna tiba-tiba melesat keluar dari tengah bola cahaya, menghantam penghalang cahaya bintang. Saat keduanya bertabrakan,
Sungai bintang di permukaan penghalang cahaya bintang tidak terpengaruh sedikit pun. Dari kejauhan, sepertinya lorong 5 warna terhubung ke langit berbintang yang luas. Han Li dan leluhur api es mulai melantunkan mantra untuk cahaya asimilasi roh sejati 5 elemen. Sinar cahaya 5 warna segera menebal, sinar cahaya 5 warna yang menyilaukan beredar di dalamnya. Sinar cahaya ini segera memadat menjadi satu, berubah menjadi panah cahaya 5 warna sepanjang 3 meter. Kemudian, menghujani penghalang cahaya bintang. Permukaan langit berbintang yang awalnya tenang bergetar hebat. Cahaya bintang dan panah saling terkait, segera menghasilkan bola cahaya 5 warna yang berputar tanpa henti. Bintang yang tak terhitung jumlahnya ditelan, memancarkan serangkaian ledakan keras. Penghalang cahaya bintang bergemuruh dan bergoyang, cahaya bintang dengan cepat meredup. Penghalang cahaya yang awalnya tebal dengan cepat menipis. Hati Han Li tergerak saat melihat ini. Penghalang cahaya bintang tampak sangat dalam, tetapi mengapa begitu lemah di dalam? Keduanya baru saja mulai, tapi penghalangnya sudah runtuh. Meskipun dia agak terkejut, tangannya tidak berhenti, membentuk segel tangan tanpa jeda. Sinar cahaya 5 warna berkedip-kedip dengan liar, dan bahkan lebih banyak lagi panah cahaya 5 warna muncul dan ditembak jatuh. Seiring waktu berlalu, penghalang cahaya bintang semakin tipis. Setelah 1/4 jam, hanya lapisan tipis yang tersisa. Mata Han Li berkilat, dan dia mengganti segel tangannya. Hampir pada saat yang sama, leluhur api es melakukan hal yang sama. Pilar cahaya 5 warna tiba-tiba menyala, dan panah cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum bergabung bersama untuk membentuk panah raksasa yang berukuran lebih dari 1000 kaki. Garis-garis cahaya 5 warna melonjak ke atas dan ke bawah permukaannya. Diiringi dengan suara siulan yang menusuk telinga, panah raksasa 5 warna itu jatuh dan menabrak tirai cahaya bintang. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, tirai cahaya bintang tidak bisa lagi bertahan. Sebagian besar bintang dan galaksi runtuh, dan tirai cahaya pecah sedikit demi sedikit. Melihat ini, Han Li melambaikan tangannya. 5 harta karun spiritual di udara tersebar, dan 3 harta karun spiritual terbang ke lengan bajunya dan menghilang. 2 harta roh lainnya juga berubah menjadi 2 seberkas cahaya sebelum disimpan oleh Taois api es. Pembatasan menghilang, mengungkapkan halaman aslinya. Energi spiritual yang kaya dan aroma obat tercium. Sosok Han Li bergoyang, dan dia langsung terbang ke bawah. Leluhur api es dan Lu Yuqing buru-buru mengikuti. Begitu mereka bertiga mendarat di halaman, permukaan pilar batu di 4 sudut halaman tiba-tiba menyala dengan cahaya bintang. Bintik cahaya bintang muncul, dan menembakkan sinar cahaya yang terjalin di udara. Hampir dalam sekejap, penghalang cahaya bintang di atas halaman terbentuk lagi, tetapi hanya lapisan tipis. Saat pola formasi pada 4 pilar batu berkedip, kekuatan cahaya bintang tiba-tiba muncul di udara dan menyatu dengan pilar batu. Penghalang cahaya bintang berkedip samar, dan perlahan menjadi lebih tebal. Han Li mengangkat kepalanya dan melirik penghalang cahaya bintang. Dia mengerutkan kening seolah-olah dia menyadari sesuatu. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan menarik pandangannya, melihat ke ladang obat di sampingnya. Ladang obat di halaman dibagi menjadi beberapa area, dipisahkan oleh lapisan pagar batu giok hijau. Setiap area diselimuti oleh batasan warna yang berbeda, dan semua jenis rumput roh dan bunga tumbuh di dalamnya. Han Li kemudian mengalihkan pandangannya ke ladang obat yang berukuran beberapa puluh kaki di sisinya. Ladang obat ini dikelilingi oleh lapisan pembatas merah samar, dan ada beberapa puluh rumput roh merah setinggi 2 kaki yang tumbuh di dalamnya. Rerumputannya berwarna merah tua, dan daunnya berbentuk oval. Ada bunga merah cerah seukuran telapak tangan di atasnya, dan itu tampak seperti nyala api. Bahkan melalui pembatasan, seseorang dapat merasakan energi spiritual atribut api yang menakjubkan yang berasal dari rerumputan.
Rumput api liar, hati Han Li bergerak. Rumput roh merah ini disebut rumput api liar. Itu adalah rumput roh atribut api terkenal yang dapat digunakan untuk memurnikan beberapa pil atribut api kelas atas, dan bahkan pil atribut api jalan. Alasan mengapa rumput ini terkenal adalah karena memiliki ciri khusus. Setelah berusia lebih dari 100.000 tahun, ada kemungkinan besar itu akan melahirkan jejak hukum atribut api. Terlepas dari beberapa rumput roh khusus dan obat-obatan roh, tidak banyak yang bisa melahirkan kekuatan hukum, dan kebanyakan harus berusia ratusan ribu tahun. Namun, rumput api liar ini bisa dianggap sebagai pengecualian. Bahkan jika rumput ini melahirkan kekuatan hukum, itu tidak akan terlalu kuat. Namun, kekuatan hukum yang dikandungnya dapat digunakan untuk memurnikan pil jalan. Selain itu, ia memiliki persyaratan usia yang rendah, sehingga secara alami menjadi item yang ideal bagi kekuatan besar untuk menumbuhkan ahli alkemis surgawi. Namun, melihat ukuran rumput api liar ini, usianya setidaknya 300.000 hingga 400.000 tahun. Hukum atribut api yang dilahirkannya secara alami jauh lebih unggul. Selain itu, jika dia punya waktu di masa depan, dia bisa menggunakan botol langit untuk menaikkan usianya menjadi 500.000 tahun. Kumpulan rumput roh yang berisi hukum atribut api yang kaya akan sangat berharga. Han Li tidak terburu-buru untuk memetik rumput roh ini. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan menuju ladang obat lainnya. Lagi pula, sepertinya sudah lama tidak ada yang datang ke sini, jadi pasti ada lebih banyak harta alam yang lebih berharga daripada rumput api liar. Pada saat ini, leluhur api es dan Lu Yuqing juga pergi dengan ekspresi terkejut, dan mereka mulai mencari sendiri. Han Li dengan cepat berhenti di samping ladang obat. Ladang obat ini dipenuhi dengan rumput roh ungu tua yang tingginya hanya setengah kaki. Mereka sangat tipis dan berbentuk seperti kecambah gandum. Bau yang agak aneh keluar dari rerumputan, dan ada bau yang sedikit menyengat bercampur dengan aromanya. Han Li melihat rerumputan roh ungu ini dengan mata cerah. Dia tidak peduli dengan bau aneh sedikit pun. Rumput ini disebut rumput mata ekstrim, dan sangat terkenal di alam surgawi Beku Utara. Dia telah membaca di sebuah buku kuno bahwa ada Luminous Island di ujung utara dari alam abadi dingin utara. Ada sejenis binatang roh terbang yang disebut Luminous Spirit Falcon yang tinggal di pulau itu. Binatang roh yang paling kuat hanya pada tahap integrasi tubuh, dan jumlahnya tidak banyak, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Kemudian, kultivator dewa sempurna secara tidak sengaja menangkap Luminous Spirit Falcon di Luminous Island dan mengubahnya menjadi makhluk rohnya. Meskipun tingkat kultivasi Luminous Spirit Falcon rendah, penglihatannya sangat kuat. Itu bisa melihat situasi puluhan ribu mil jauhnya, dewa sempurna itu sangat gembira, dan dia membuat nama untuk dirinya sendiri dengan burung ini. Masalah ini secara tidak sengaja bocor, dan banyak kultivator segera datang ke Luminous Island untuk menangkap Luminous Spirit Falcons. Namun, mereka menemukan bahwa penglihatan Luminous Spirit Falcons biasa saja, dan mereka tidak sekuat rumor yang beredar. Dewa sempurna itu terkejut, jadi dia pergi ke pulau bercahaya lagi untuk menyelidiki. Kemudian, dia menemukan bahwa ada beberapa rumput roh yang tumbuh di dekat sarang Luminous Spirit Falcon yang dia tangkap telah memakan rumput roh itu, itulah sebabnya penglihatannya menjadi sangat kuat. Setelah berita menyebar, bau aneh dari rumput roh segera menjadi terkenal, dan mereka diberi nama rumput penglihatan ekstrim. Ketenarannya dengan cepat menyebar ke seluruh alam abadi dingin utara, dan banyak orang pergi mencarinya. Namun, Extreme Sight Grass itu sekarang, hampir punah, dan tidak muncul selama hampir 1 juta tahun. Selain itu, Extreme Sight Grass di depannya setidaknya berusia 300.000 tahun, dan itu sangat berharga. Kilatan sukacita melintas di mata Han Li. Dia melihatnya beberapa kali lagi, lalu mengalihkan pandangannya ke ladang herbal lainnya. Bunga Phoenix.
Bulan perak Ganluo, rumput cerah. Dia dengan cepat memeriksa selusin ladang herbal, dan memanggil nama-nama rumput roh yang sangat berharga dengan terkejut. Banyak dari mereka adalah nama rumput roh yang telah punah di dunia luar. Rumput roh, seperti bunga phoenix dan bulan perak Ganluo, mengandung roh ki dalam jumlah yang mengejutkan, dan merupakan bahan yang sangat baik untuk membuat pil yang dapat memperkuat fondasi seseorang. Selain itu, rumput roh di ladang herbal berusia ratusan ribu tahun, dan kekuatan obatnya sangat kuat. Mereka terlalu banyak untuk membuat pil tingkat dewa sempurna, dan harus mampu membuat pil tingkat dewa emas. Selain itu, ada beberapa rumput roh di ladang herbal, tetapi bahkan dengan pengetahuan Han Li saat ini, dia tidak dapat menyebutkan namanya. Tumbuhan roh yang tidak dikenal ini juga dipenuhi dengan kekuatan roh dan mengandung cahaya spiritual, membuatnya tampak seperti benda yang sangat luar biasa. Han Li sangat senang. Bidang herbal tidak mengecewakannya. Boom, boom, boom. Serangkaian suara keras datang dari tidak jauh. Han Li mengangkat kepalanya, dan melihat leluhur api dingin dan Lu Yuqing sudah mulai melanggar larangan di ladang herbal. Namun, pembatasan di ladang herbal terlihat biasa saja, tetapi juga sangat keras. Keduanya menyerang berulang kali, tetapi tidak dapat mematahkannya. Ketika Han Li melihat ini, dia mengguncang lengan bajunya tanpa ragu. 72 pedang bambu hijau awan segera melonjak keluar dari lengan bajunya, dan setelah berputar-putar di udara, mereka berubah menjadi formasi pedang hijau berkabut yang menyelimuti beberapa ladang herbal. Dia menggumamkan mantra, dan mengaktifkan formasi pedang dengan sekuat tenaga. Pedang ki tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan mereka menebas batasan di ladang herbal. Formasi pedang bambu hijau yang diaktifkan Han Li dengan sekuat tenaga sangat kuat. Pembatasan ini bergetar hebat, dan cahayanya dengan cepat meredup. Setelah beberapa tarikan napas, batasan ini hancur dengan ledakan keras. Han Li melambaikan lengan bajunya lagi, dan beberapa ratus kacang kuning tua ditembakkan, lalu berubah menjadi beberapa ratus tentara Dao. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya hijau menyilaukan ditembakkan, menyapu tanah. Cahaya hijau menghilang, memperlihatkan beberapa ratus kotak batu giok, dan barang lainnya. Kumpulkan semua rumput roh ini, perintah Han Li dengan acuh tak acuh. Ketika tentara Dao mendengar ini, mereka semua mengambil kotak batu giok, dan segera mulai bekerja. Prajurit Dao, leluhur api dingin saat ini melanggar larangan di salah satu ladang herbal, dan dia mengumpulkan rumput roh satu persatu. Saat dia mendengar keributan itu, dia menatap Han Li, dan dia terkejut lagi.